Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kepadanya kita melimpahkan segenap pujian, mengharapkan pertolongan, keampunan dan hidayahnya dalam menjalani kehidupan ini. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal-amal kita. Sungguh, siapa yang telah mendapat hidayah dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang berbuat sesat lalu tidak mau mengikuti petunjuk yang telah disampaikan kepadanya sehingga Allah menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kita semua telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah yang Ahad, Allah yang Esa, satu tak berbilang, Allah tempat kita meminta, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Kita pun semua telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Mari kita jaga kesaksian kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan tetap menjadi seorang Muslim yang menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya yang terpelihara. Melalui mimbar Jumat yang singkat hari ini, saya mengajak kita semua, marilah terus menjaga iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat pertama kita di bulan Januari dan tahun 2025. Kita tahu bahwa setiap memasuki tahun baru di mana-mana, baik di negeri kita maupun di seluruh dunia, kerap melakukan acara-acara perayaan dalam rangka memasuki tahun yang baru itu. Banyak perayaan-perayaan yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Ada yang mencoba memaknai perayaan dengan mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Tentu sebagai mukmin, kita telah memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi perjalanan waktu. Karena kita semua tahu dan telah diberitahu oleh Allah dalam ayat-ayatnya bahwa waktu adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin, ketika kita menyikapi waktu, tentu kita mengikut dengan apa yang Allah ingatkan kepada kita tentang waktu. Di mana Allah pernah bersumpah dengan membawa nama waktu atau makhluk ciptaannya ini di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama sebuah surat, yaitu Al-Asr, yang berarti waktu atau masa.
Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, sebelum mempelajari surah Al-Ma'un, sebelumnya juga telah mengajarkan makna dari surah Al-Ashr ini. Melalui mimbar Jumat hari ini, saya mengajar dan mengingatkan kita semua, mari kita menyikapi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dengan cermat, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Ashr itu. Dalam kajian tafsir, setiap kali Allah bersumpah, Dia akan menyandarkan dirinya pada makhluk ciptaannya. Para mufassir menjelaskan itu berarti bahwa Allah menghendaki kita yang membacanya untuk mau memperhatikan ada apa dengan makhluk yang menjadi sandaran sumpahnya. Misalnya ketika Allah bersumpah dengan membawa matahari, wasyams, ada apa dengan matahari? Wal qamar, demi bulan, ada apa dengan bulan itu? Wan najmi, demi bintang-bintang, ada apa dengan bintang-bintang itu? Itu menghendaki kita agar mau meneliti, mau memperhatikan, mengambil banyak pelajaran dari makhluk-makhluk yang tempat Allah menyandarkan sumpahnya. Itulah beda sumpah kita dengan sumpahnya Allah. Kalau kita bersumpah mesti membawa nama Allah, tidak boleh membawa nama makhluknya dan yang lain sebagainya. Nah, termasuk ketika Allah bersumpah di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi asr, demi waktu, demi kurun. Artinya Allah menghendaki kita untuk memperhatikan ada apa dengan waktu yang menjadi sandaran sumpahnya Allah. Menyikapi ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang lain dari Al-Quran, cukuplah surah Al-Asr ini saja menjadi pedoman. Kalau manusia bisa memahami surah Al-Asr ini secara mendalam dan mengambil makna, kemudian mengimplementasikan atau melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu besar makna dari surah Al-Asr ini. Mari coba kita kaji secara sederhana. Ketika Allah bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu. Ada mengartikan asr itu kurun, zaman yang dijalani oleh manusia. Allah mengingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian. Siapapun yang namanya al-insan, makhluk yang diberi Allah akal, pikiran untuk berperadaban. Artinya manusia yang sudah memiliki peradaban itu dianggap rugi semuanya oleh Allah. Kecuali yang tidak rugi itu adalah mereka yang memanfaatkan waktunya sebagai orang yang disebut dalam golongan berikutnya, illal ladzina amanu wa'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah menyatakan yang tidak rugi itu dan dipastikan tidak akan rugi adalah orang-orang yang menyikapi waktu yang Allah berikan kepadanya dengan senantiasa membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Tentu banyak kajian yang sudah kita dengar, bahkan kita baca. Tapi hati mendefinisikan iman itu, mukmin itu adalah orang yang berpihak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya dia menempatkan keberpihakannya kepada Allah dan Rasul melebihi kepada yang lain. Ketika ada pertimbangan-pertimbangan yang diberi dari yang lain, dia tetap mendahulukan dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah makna dari keimanan yang sesungguhnya. Ketika dia memenangkan apa yang Allah perintahkan dengan tidak melanggarnya, dengan tidak meninggalkannya, dan ketika dia memenangkan larangan-larangan Allah untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah itu. Maka orang-orang mukmin yang berpihak hanya kepada Allah dan Rasul, mereka ini orang-orang yang tidak rugi. Tidak hanya itu, tidak cukup hanya menyatakan keberpihakan tapi tidak ada aksi yang nyata. Bahkan ayat berikutnya menyatakan iman yang benar itu adalah wa'amilus shalihat. Ayat ini menggunakan huruf waw dalam bahasa Arab, artinya waw ataf. Artinya, yang menyertai, tidak boleh dipisahkan. Iman saya tidak cukup, tapi perlu pembuktian. Mereka yang tidak rugi dengan waktu yang Allah berikan adalah yang senantiasa membuktikan keimanannya dengan melakukan amal-amal saleh. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, amal saleh selalu diartikan amal-amal yang baik. Tapi dalam pemahaman yang mendalam sebenarnya saleh tidak cukup hanya baik saja. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal-amal yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Karena baik itu memiliki standar yang beda-beda. Kadang tergantung pada orangnya, tergantung pada sisi mana dia melihatnya.
Tapi amal soleh yang dimaksud dalam ayat ini amal yang baik menurut Allah. Walaupun terkadang yang baik menurut Allah itu seakan-akan tidak baik menurut kita. Karena terkadang banyak kita dengan egoisme kita, kadang-kadang kebenaran hanya menurut kita. Bahkan kadang kita salah menilai keadilan Allah dengan melihat peristiwa kejadian yang terjadi dengan tidak memahami secara utuh dari awal sampai akhir. Kita bahkan telah berani memvonis seseorang bersalah atau tidak. Tapi amal soleh adalah amal-amal dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu baik menurut Allah, ketika itu baik sesuai dengan dalil-dalil qat'i yang ada, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itulah amal soleh yang sesungguhnya. Kita akan mendapat pelajaran besar ketika membaca kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, diceritakan dalam surah Al-Baqarah dan dalam ayat-ayat yang lain. Ambillah pelajaran dari sana. Terkadang apa yang ada, pengetahuan yang ada pada kita tidak cukup untuk menilai keadilan Allah sampai kita diberitahu oleh Allah dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan ini. Terkadang mungkin kita merasa telah banyak berbuat kebaikan tapi belum mendapatkan kebaikan. Kita lupa, mungkin sebelumnya kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang dengan itu Allah ingin membalasnya di dunia dan nanti tidak akan membalasnya lagi ketika kita berada pada kehidupan di akhirat kelak. Mungkin hari ini kita mendapatkan kebaikan yang kita merasa itu adalah kebaikan yang datangnya cuma-cuma. Mungkin kita lupa beberapa saat yang lalu sesungguhnya kita telah berbuat kebaikan dan hari inilah Allah baru membalasnya. Artinya bahwa keadilan Allah tidak cukup dinilai hanya pada saat kita melihat keadaan pada hari ini. Tapi bagaimana kita melihat perjalanan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka amal-amal soleh itu adalah amal-amal yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun terkadang menurut akal pikiran kita saat ini itu tidak baik. Tapi al-haq min rabbik, bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhanmu kata Allah. Dari Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupannya orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh itu siap untuk mau memberikan nasihat kepada orang lain. Dan dia juga siap untuk mendapat nasihat. Siap menasihati, siap untuk dinasihati. Siap mendakwai dan siap untuk didakwahi. Maka ketika ini berjalan, bahwa kehidupan istawa, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan penuh kesabaran itu, terwujud kebaikan hidup manusia itu akan terjamin. Ketika orangnya beriman, mau melakukan amal-amal soleh dan ketika melakukan interaksi dalam kehidupan sesamanya, mereka saling mau mengingatkan satu dengan lainnya. Baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam komunitas yang terkecil dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, atau dalam komunitas di instansi seperti dalam kehidupan kampus dan sebagainya. Ketika kita semua siap membuktikan diri menjadi orang beriman, beramal soleh dan siap untuk mau saling istawa, maka kebaikan-kebaikan akan bersama kita. Disitulah waktu kehidupan ini akan berjalan dengan baik dan kita terhindar dari orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, marilah kita memanfaatkan waktu sebelum waktu itu tidak lagi bersama kita. Ayat ini juga menjelaskan perlunya kita memanajemen waktu. Dalam manajemen modern kita memang ada 4 fungsi manajemen. Ada mengatakan 5, ada mengatakan 6. Atau katakan ada 5 fungsi manajemen. Bahkan Al-Quran syarat memberikan beberapa pelajaran. Pentingnya kita menghidupkan fungsi-fungsi itu dalam kehidupan kita. Baik dalam fungsinya sebagai planning, sebagai organizing, dalam actuatingnya dan maupun dalam controlling atau juga evaluatingnya. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 pada ayat 18. Oleh para pakar manajemen ini dianggap merupakan salah satu ayat yang berisi tentang fungsi-fungsi manajemen dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing kalian melakukan evaluasi, melihat kembali tentang dirinya apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Bahkan fungsi-fungsi manajemen dalam ayat ini oleh seorang anak bangsa yang menyelesaikan doktornya di Amerika pernah
membuat sebuah penelitian disertasinya melalui ayat ini menyatakan ada hal yang prinsipil dari fungsi manajemen disebut dalam Al-Quran. Kalau biasanya diawali dengan planning, diakhiri dengan evaluating, bahkan ayat ini memberikan isyarat bahwa kita untuk mengevaluasi lebih dulu, baru kemudian melakukan planning, baru organizing dan sebagainya dan seterusnya itu. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan pentingnya kita untuk selantiasa melakukan introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok? Kemudian kita membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan pada hari esok. Selanjutnya bagaimana kita melakukan aktualisasi atau melakukan implementasi dalam kehidupan kita. Sampai kemudian melakukan evaluasi. Di mana standar dalam melakukan evaluasi itu adalah ketakwaan. Apakah kita sedang berada dalam perjalanan takwa atau tidak. Dan ketika kita menjalaninya, kita yakin bahwa ada controlling yang kuat. Bahwa controlling itu tidak hanya dari manusia, tapi juga dari Allah. Karena Allah menyatakan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga pengawasan dalam manajemen Al-Quran tidak hanya pengawasan pada manusia, pengawasan pada tingkat organizingnya saja, tapi juga pengawasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fungsi-fungsi manajemen ini bisa berjalan ketika orang memiliki kekuatan iman, dan kekuatan iman itu ditandai dengan kekuatan tauhid yang dia miliki, bahwa Allah adalah Zat satu-satunya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita sebelum waktu tidak bersama kita. Imam Ghazali pernah ditanya, apa yang paling dekat dan apa yang paling jauh dalam kehidupan ini? Beliau menjawab, yang paling dekat adalah kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja. Dan kita tidak pernah diberitahu kapan dan di mana. Allah hanya memberitahu bahwa semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut dalam berbagai ayat. Sehingga kita hanya diberi pelajaran oleh Rasulullah. Hendaknya kalian selalu ingat tentang kematian, bahwa yang pasti akan dialami oleh semuanya. Dan cukuplah kematian menjadi pelajaran, kata Rasulullah, wa kafa bil mauti wa'iza. Karena kamu tidak tahu kapan mati dan di mana, maka kita harus tetap waspada untuk menjalani hidup ini. Dan kita tentu berharap di saat kita mengakhiri azal yang telah Allah tetapkan, kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, yang baik dalam penutupan kehidupan kita itu. Kedua, ketika Imam Ghazali menjawab, apa yang paling jauh dalam hidup kita? Beliau menjawab, yang paling jauh adalah waktu. Sekali waktu berlalu, dia tidak akan bisa kembali. Bahkan dia tidak akan bisa berulang. Maka manfaatkan waktu sebelum waktu tidak lagi bersama kita. Hari ini kita masih diberi Allah untuk menjalani kehidupan kita dengan waktu yang Dia ciptakan. Maka mari jalani kehidupan kita ini, memasukkan diri ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah tidak akan merugi ketika tetap menjaga keimanan kita, berusaha terus dalam melakukan amal-amal soleh, dan tetap siap untuk melakukan istawa, menasihatin saudara kita, teman kita, keluarga kita ketika mereka berbuat salah, dan kita pun siap untuk diingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Maka di saat itulah kita akan terjaga dan kita akan kembali kepada Allah, karena semuanya pasti akan kembali. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah ketika kehidupan ini berakhir. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, ilaikum ta'lamuna annal ma'ada ilallah ilal jannah au ilal nar. Hendaklah kalian sadar, tempat kembali kepada Allah itu cuma dua, mau ke surga atau mau ke neraka. Tentu harapan kita sama, bahwa ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, bisa menjalannya dengan baik dan mendapatkan kebaikan juga pada kehidupan di akhirat dengan mendapatkan surga yang kita cita-citakan. Dan surga itu insya Allah akan kita peroleh ketika kita bisa menjaga iman kita, membuktikannya dengan melakukan amal-amal soleh, dan menjaganya untuk bisa saling menasihati satu dengan lainnya. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari manfaatkan waktu, membuatlah manajemen waktu sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, sebagaimana disebut dalam surah Al-Ashr pada surat pertama yang kita kaji di khutbah awal tadi. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an ba'da a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana fathan mubina wansurna nasran aziza wahdina siratan mustaqima wa tim 'alaina ni'matak wansur 'alaina rahmatak wa anzil fi qulubina sakinatak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin fi kulli makani wa zaman wa khususan ala ikhwanina fi biladi Filastin wa khususan ala ikhwanina fi biladi Filastin wa khususan ala ikhwanina fi biladi Filastin. Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.